Ya, selamat pagi Indonesia. Selamat datang di talk show kesehatan nomor 1 di Indonesia, yaitu Hidup Sehat bersama saya Dr. Ekles dan rekan saya Intan Saumadina. Ya, Intan, sering marah-marah nggak? Ih dokter, aku kadang-kadang ya kalau misalnya kesel tuh nggak bisa nahan emosi, maunya marah aja. Terus Waduh. aku juga sering lihat kan orang tuh kayaknya seneng banget marah-marah di depan umum. Depan umum. Ya kan, Dok? Nah, tapal abis marah-marah kadang-kadang kepala pusing ya? Iya bener banget. Intan suka pusing nggak? Suka pusing dok. Kadang tuh Nah. habis marah, terus udah gitu pusing gitu dok. Nah, apakah marah-marah di depan itu umum menjadi gangguan kejiwaan? Kita sudah bersama expertnya nih, Dr. Lahargo, spesialis kejiwaan. Waduh dok, gimana dok? Kita marah-marah atau gimana dok? Iya dok. Jadi kalau kesel meluapkan marah gimana kan bingung ya dokter Benar, ya. Nah iya. ada fakta dan Ya. mitos dokter Ekles nih yang Ya. pertama ya. Ini dokter, sering marah-marah di depan umum bisa jadi tanda adanya gangguan kepribadian. Fakta atau mitos, dokter? Iya, bisa jadi demikian Dokter Ekles gitu Waduh. ya. Karena Tarik nafas berarti, dok. ya, marah itu sebenarnya suatu bentuk emosional yang normal, yang alamiah. Ya. Setiap orang memiliki Setuju. dan pernah marah dalam satu waktu periode dalam kehidupannya. Ketika kita marah, itu justru merupakan suatu self defense bagi kita. Karena kita jadi bisa mengidentifikasi apa sih yang menyebabkan kita marah. Oh, karena kita kecewa. Oh, karena ada sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan atau standar kita. Oh, Ya. ini sesuatu hal yang bikin kita kesal misalnya, sikap ataupun perilaku orang lain. Kita jadi bisa mengidentifikasinya. Yang berikutnya itu membuat kita kemudian jadi termotivasi untuk kemudian melakukan yang lebih baik untuk kehidupan kita, untuk masa depan kita. Nah, ada manfaatnya kok kita Itu versi marah. yang bagusnya. Versi yang Oke. bagusnya, Dr. Ekles, betul gitu ya. Tetapi benar sekali ketika tadi kata kuncinya sering marah-marah. Artinya kan marahnya ini sudah mulai berlebihan dan sudah mulai berkepanjangan. Dikatakan katanya 1 menit kamu marah, kamu kehilangan 60 detik kebahagiaan gitu ya. Jadi ketika Iya, kita iya. marah, kita nggak bisa merasakan emosi yang lain gitu ya, tertutupi oleh emosi marah tersebut. Oke. Nah, bagaimana cara marah yang baik? Itulah yang nanti akan kita coba bahas lebih jauh ke depannya. Hubungannya dengan kepribadian benar banget. Kepribadian itu terbentuk dari 2 hal, yaitu adalah temperamen, pembawaan genetiknya, dan karakter, yaitu adalah suatu perilaku di mana kita belajar dari pengalaman kehidupan. Oh, ternyata kalau situasi yang seperti ini, apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalahnya? Ketika orang hanya menemukan bahwa dengan marah dia bisa menyelesaikan masalah, itulah yang akan menjadi pola kepribadian yang terus-menerus dia kerjakan. Jadi Setuju ada itu. banyak cara untuk marah ya dokter ya. Nah terus Nah. kalau ada juga orang yang marah-marahnya tuh nggak ngomel-ngomel tapi diem. Ya. Itu juga nggak bagus kan dok? Dipendam ya? Gimana tuh? Dipendam. Iya. Ya, benar banget Intan gitu ya. Marah itu ada 2 hal, Ah. bisa diekspresikan keluar, bisa diekspresikannya ke dalam. Nah, kalau diekspresikan keluar, kita bisa melihat bagaimana dari kata-kata yang intonasinya tinggi, ada mungkin perilaku-perilaku yang agak destruktif ya, misalnya kata-kata verbal yang kasar, banting pintu, merusak barang atau benda, atau bahkan sampai melukai orang lain. Wow. Tetapi ada juga marah yang ke dalam gitu ya. Dia pendam sendiri dan itulah yang bisa kemudian berbahaya untuk kondisi kesehatan mentalnya gitu ya. Karena yang bersangkutan bisa muncul yang namanya gangguan kecemasan, gangguan depresi gitu ya, kebingungan tentang masalah kepribadian dia. Gitu. Oke, jadi harus dirilis ya sebenarnya ya, dikontrol. Oke dokter, ada fakta mitos selanjutnya nih dokter. Marah-marah di depan umum untuk maksud kepentingan diri dengan alasan profesional, itu gejala alami gangguan kepribadian. Fakta atau mitos? Tahan dulu dokter. Pemirsa, masih banyak info menarik selanjutnya setelah yang satu ini. Ya pemirsa kembali lagi di Hidup Sehat. Ternyata banyak banget tokoh dunia yang mengalami gangguan kejiwaan. Nah ada juga nih masalah yang suka marah-marah. Ayo ngaku pemirsa di rumah siapa yang suka marah-marah? Ya, ayo ngaku. Dengan alasan profesional dok, katanya itu gangguan alami kepribadian. Fakta atau mitos dokter? Ya, jadi hal tersebut sangat berhubungan sekali dengan kesehatan jiwa memang ya Dr. Oke. Ekles dan Intan dan para pemirsa sekalian. Jadi yang namanya marah-marah adalah bentuk suatu ekspresi emosi kita. Dan ini bisa terjadi pada berbagai gangguan kejiwaan gitu ya. Jadi ini fakta dok? Ya, jadi Oh, fakta. marah-marah yang berlebihan nggak bisa dikontrol dan bahkan sudah mengganggu fungsi kehidupan dalam performance ataupun relasi dengan orang lain
maka kita perlu kemudian mengidentifikasi bahwa marah ini merupakan salah satu gejala dari suatu gangguan kejiwaan. Nah, gangguan-gangguan kejiwaan apa saja yang bisa memicu munculnya marah yang tidak terkendali seperti itu? Yang pertama ada yang namanya gangguan mental organik, gitu ya. Jadi memang di dalam otaknya itu ada gangguan secara biologis pada organnya. Contohnya ada tumor di otak atau ada SOL, space occupying lesion, ada penyakit stroke, hipertensi yang menahun. Itu secara biologis itu di organnya memang akan mengganggu, terutama fungsi di bagian amigdala, yaitu pusat emosinya. Yang kedua, gangguan mental perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif. Jadi obat-obatan, narkoba, itu semua akan membuat orang itu menjadi lebih mudah emosional. Ada lagi gangguan skizofrenia, itu gangguan dalam penilaian realitas. Jadi dia selalu ada merasa halusinasi, ada delusi, yang kemudian bisa memicu munculnya marah atau emosional yang berlebihan. Baru yang tadi dibahas itu adalah mengenai gangguan bipolar. Nah, gangguan bipolar ini adalah gangguan mood yang ditandai dengan mood yang swing. Kadang senang yang berlebihan, kadang sedih yang berlebihan. Nah, perpindahan mood yang seperti itu membuat orang ini jadi irritable, mudah tersinggung, gampang marah, ambang rangsangnya pun menjadi menurun. Dan yang terakhir adalah gangguan kepribadian. Nah, gangguan kepribadian ini yang sering memicu marah, contohnya adalah gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Nah, dia ini punya standar yang tinggi tentang perfeksionis, gitu ya. Jadi dia apa-apa harus sesuai dengan aturan, harus perfect sesuai dengan yang dia pikirkan. Dan ketika terjadi hal-hal yang nggak sesuai dengan standar yang dia pikirkan tersebut, itulah yang bisa memicu munculnya emosi dan amarah yang berlebihan. Gangguan kepribadian yang lain bisa juga gangguan kepribadian borderline personality disorder. Ini adalah gangguan kepribadian di mana citra diri dan regulasi emosi dari orang tersebut itu tidak bisa terkendali dengan baik. Dan ini juga memicu biasanya orangnya menjadi mudah untuk marah dan emosional yang tidak terkontrol pada akhirnya. Oke. Tapi dok, mungkin nggak sih kalau misalnya nih ada orang yang merasa dirinya kurang, punya kekurangan diri, terus akhirnya menutupi itu dengan marah-marah. Nah, ini dengan fakta dan mitos berikutnya nih dokter, karena katanya sering marah-marah di depan umum, ini bisa jadi untuk menutupi kekurangan diri. Ini fakta atau mitos dokter? Ya, memungkinkan seperti itu ya Intan ya. Jadi orang tuh seringkali marah itu hanya untuk menutupi ada muatan emosi-emosi negatif yang lain. Dia merasa rendah diri, dia merasa sedih, dia merasa kecewa gitu ya, dia merasa terabaikan, merasa tidak dipedulikan, itu yang bisa memunculkan. Jadi katanya marah itu kayak fenomena gunung es, jadi marah itu yang kelihatan di atasnya, padahal di bawahnya itu ada muatan-muatan emosional psikologis yang sangat banyak, yang menjadi penyebab yang men-trigger munculnya marah tersebut. Itu mungkin berhubungan dengan tadi ya, yang dengan alasan profesional disebut ya gangguan alami. Gitu. Ya, untuk menutupi juga kekurangan tadi mungkin. Case by case kita bisa lihat hal tersebut tentunya gitu ya. Bahwa kalau memang secara profesional dia marah itu untuk menutupi hal tersebut, bisa saja kita lihat. Tapi kita harus lihat kasusnya dengan lebih lengkap dan seksama. Oke, baik dokter. Baik dokter. Gimana nih? Kemarin kan ada hari Kesehatan Dunia ya, Kesehatan World Jiwa Mental Sedunia. Day gitu. Tanggal 10 ya, Intan ya? Iya, tanggal 10. 10. Gimana dok, ada pesan-pesan mungkin supaya kita menjaga kesehatan mental, apalagi di masa pandemi ya, dengan segala problematika yang ada dokter? Iya, jadi tanggal 10 bulan 10 kemarin diperingati memang sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Jadi di tahun ini temanya adalah kesetaraan di dalam dunia mengenai kesehatan jiwa. Jadi kesehatan jiwa bagi semua. Jadi setiap orang itu punya hak untuk mendapatkan kesehatan jiwa yang baik gitu. Dan sekarang ini di tengah dunia yang tidak adil, tidak seimbang, banyak sekali orang-orang yang tidak mendapatkan kesehatan jiwa yang baik. Dan kita semua punya peranan yang penting untuk kemudian mewujudkan kesehatan jiwa yang baik untuk diri kita sendiri dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita bisa berelasi dengan mereka dengan baik, memberikan perhatian yang cukup, hadir sepenuhnya sebagai teman, sebagai keluarga, melihat kalau ada perubahan-perubahan pada orang tersebut, pikiran, perasaan, dan perilakunya, kita mendampingi mereka sehingga mereka bercerita apa problemnya dan bersama-sama mengatasinya. Sehingga kesehatan jiwa tetap bisa terjaga, karena kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Sangat setuju.
Salam sehat jiwa, kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Iya, betul sekali. Nah, dokter, terkait marah-marah nih, dok, ini terakhir ya, karena ini biasanya cewek ya yang suka marah-marah, meletup-meletup, kadang-kadang di depan umum kalau misalnya udah kesel sama cowoknya, pokoknya maunya marah aja. Itu gimana, dokter? Supaya bisa mengkontrol nggak meletup-meletup marahnya. Iya, jadi yang pertama kita sadari dulu, kita validasi dulu perasaan kita. Oke, saya lagi marah saat ini nih, saya lagi kurang nyaman. Oke, penyebabnya adalah karena tadi ya, kalau yang Intan tadi pacar saya mungkin membuat suatu perilaku yang tidak menyenangkan misalnya ke saya, dia tidak menepati janji gitu ya. Nah, setelah kita validasi perasaan kita, kemudian kita regulasi emosi kita tersebut. Yang paling penting pertama adalah mengatur pernafasan kita gitu ya. Jadi kalau lagi marah tuh biasanya emosi kita membuat nafas kita makin cepat dan itu bikin kortisol di otak meningkat sehingga kita jadi makin stres. Nah, ada teknik pernafasan yang baik yang kita sebut pernafasan 4-7-8. Jadi tarik nafas 4 hitungan, tahan 7 hitungan, buang dari mulut 8 hitungan sampai habis. Nah, dengan melakukan pernafasan seperti itu akan membuat oksigen masuk ke dalam paru-paru dengan baik dan kita pun menjadi lebih rileks, lebih santai dan tenang dan ada suatu periode kita bisa cooling down akhirnya dan akhirnya kita bisa berpikir lebih jernih lagi melihat masalah apa yang memicu dari kemarahan kita tersebut. Oke, menarik. Salah 478. Benar ya? Benar. 478. Benar. Oke, baik Dokter Argo, terima kasih banyak informasinya sangat luar biasa. Nah, Intan, kita akan membahas soal ginjal nih sesaat lagi. Tetap bersama kami di Hidup Sehat.